Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Lesmana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Patimura Ambon, kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, saya akan menyampaikan cerita praktik baik berkenaan dengan PPL kedua. Untuk lokasi, saya mengambil di unit kerja saya, yakni di SMA Plus Margawati Garut, dengan alamat Kampung Pendei, RT 03 RW 18, Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan minat dan motivasi peserta didik pada materi mengidentifikasi unsur-unsur teks biografi dan menentukan keteladanan karakter unggul teks biografi melalui model problem based learning di kelas 10 di SMA Plus Margawati Garut tahun pelajaran 2022-2023. Penulis Dede Lesmana, tanggal pelaksanaan 6 Januari 2023. Hal yang melatar belakangi praktik pembelajaran ini, yang pertama, guru masih dominan berceramah dalam menyampaikan pembelajarannya. Yang kedua, peserta didik di sekolah saya mayoritas bekerja membantu orang tua, sehingga energi mereka terkuras dan ketika di sekolah banyak yang kurang bergairah saat belajar, meski sudah dilakukan beberapa upaya. Yang ketiga, guru kurang memanfaatkan TPACK padahal fasilitas di sekolah tersedia dengan baik. Yang keempat, kemampuan guru menerapkan model pembelajaran yang inovatif masih kurang. Adapun tantangan yang saya hadapi saat melaksanakan PPL yang kedua, yang pertama, kuantitas siswa mengikuti pembelajaran PPL 2 sangat rendah karena bertepatan dengan libur semester 1. Di surat pemberitahuan, proses pembelajaran akan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun pada kenyataannya mereka datang pukul 9. Yang kedua, penyebab minat dan motivasi belajar siswa rendah itu adalah karena energi peserta didik saya sudah habis ketika sampai di sekolah karena digunakan untuk membantu orang tua. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk proses setting kelas. Yang keempat, adanya sebagian siswa yang belum memiliki gawai sebagai alat pendukung pelaksanaan pretest dan posttest yang menggunakan Google Form. Yang kelima, pada saat proses diskusi, ada beberapa siswa yang pasif. Yang keenam, saya sebagai guru masih merasa canggung ketika proses pembelajaran dilakukan perekaman. Adapun pihak yang terlibat dalam PPL Aksa 2 ini, yang pertama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Iwan. Yang kedua, teman sejawat dan teman hidup, Ibu Nenden Kodinah selaku sutradara dan juru kamera. Yang ketiga, Ibu Fitri Melani selaku Kabag TU. Yang keempat, dosen pembimbing dan guru pamong, Ibu Nopi dan Ibu Rahel, serta Pak Wilson yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya. Yang kelima, rekan guru hebat kelas Ambon B yang selalu mendukung lewat kegiatan diskusi dan perkuliahan. Dan peserta didik kelas 10 SMA Plus Margawati. Nah, adapun strategi yang saya gunakan pada saat pelaksanaan PPL 2 untuk melaksanakan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, saya menggunakan permasalahan di kehidupan nyata disertai dengan media dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang mana pada kegiatan ini peserta didik menyimak tayangan melalui PPT interaktif yang memuat video motivasi, gambar, teks biografi berupa video, bahan bacaan,
materi ajar berbentuk film pendek. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang mana di sini guru menayangkan petunjuk pengerjaan LKPD. Yang selanjutnya, guru melakukan pengorganisasian peserta didik dengan membagi kelompok melalui hasil pretest yang dibuat dalam Google Form. Yang selanjutnya, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru berkeliling mengecek dan membimbing penyelidikan kelompok tentang masalah yang akan dipecahkan, bila mana ada kesulitan yang dialami kelompok dalam mengerjakan LKPD. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, peserta didik berdiskusi mengidentifikasi peristiwa, antara lain perjalanan, pendidikan, perjuangan, dalam biografi, dalam kelompok. Peserta didik menemukan keteladanan tokoh dari teks biografi yang terdapat di dalam LKPD. Tahapan selanjutnya yakni mengembangkan dan menyajikan hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang mengidentifikasi peristiwa, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan, serta menemukan keteladanan tokoh dari teks biografi. Peserta dari kelompok lain menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau saran dari presentasi kelompok lain. Yang ketiga, guru dan peserta didik membuat simpulan bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan hasil observasi serta penilaian yang dilakukan. Dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif. Dan dapat dilihat dari yang pertama, peserta didik terlihat antusias dan semangat serta aktif selama proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran problem-based learning untuk pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks biografi dan menemukan karakter unggul atau keteladanan pada teks biografi cocok dengan karakteristik materi. Terbukti peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompok yang heterogen berdasarkan data kemampuan awal yang terekam dalam hasil saat pretest melalui Google Form. Selanjutnya, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan dalam LKPD secara berkelompok. Dapat menumbuhkan berpikir kritis serta terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat proses pembelajaran. Peserta didik lain melaksanakan presentasi, mereka aktif bertanya, membantu menjawab, dan menanggapi peserta didik lain saat presentasi. Yang selanjutnya, peserta didik memahami materi yang diberikan, terbukti dengan perolehan nilai saat mengerjakan proses post-test pada Google Form. Penggunaan media PPT yang memuat gambar, video motivasi, teks biografi berbentuk video, juga penggunaan Google Form untuk pretest dan post-test ini sangat membuat minat dan motivasi siswa untuk belajar menjadi antusias dan membantu pemahaman siswa akan materi teks biografi. Permainan yang diselipkan saat pembelajaran membantu siswa kembali berkonsentrasi. Yang selanjutnya, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa, terlihat dari kegiatan siswa saat pembelajaran. Desain kegiatan yang berpusat pada siswa sangat meningkatkan keaktifan siswa saat proses pembelajaran, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang terakhir, yang ketujuh, peserta didik merasa senang dan paham dengan pembelajaran hari ini, terlihat saat pelaksanaan refleksi pembelajaran. Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang digunakan?
Respon dari peserta didik, mereka sangat senang bisa dilihat saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran menarik sehingga materi mudah dipahami. Respon dari rekan guru ini membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal yang serupa, hal yang sama dalam proses pembelajaran mereka. Respon kepala sekolah selaku pimpinan, Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung dengan langkah strategi. Beliau berharap agar para guru senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan prima pembelajaran yang baik bagi siswa. Semoga semua guru mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melaksanakan pembelajaran yang ideal. Kesimpulan pembelajaran yang diperoleh, pembelajaran yang dapat saya ambil dari keseluruhan proses, yakni 1. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna dan mengena di hati saat guru mampu memformulasikan model pembelajaran yang inovatif seperti PBL. Minat dan motivasi menjadi poin penting yang harus diperhatikan, karena ini menjadi titik awal dari kegiatan pembelajaran sehingga guru mampu memacu motivasi peserta didik dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menjadi kritis, aktif dalam diskusi apabila guru mampu menguasai dan menerapkan multimedia dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, guru menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan memahami karakteristik peserta didik. Yang kelima, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran ketika guru menggunakan TPA-CK dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya menyadari masih banyak kekurangan. Saya menerima masukan, kritik, saran